Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifatul Humairah dengan NIM 2211101003 dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi kelas 10A. Saya mempunyai cita-cita untuk menjadi engineer di bidang telekomunikasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai BCD27 segment sebagai pemenuhan tugas besar mata kuliah teknik digital. Saya akan share screen dulu ya teman-teman. Oke, di sini sudah terlihat PPT-nya ya teman-teman. Kita akan membahas mengenai BCD27 segment. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu 7 segment. 7 segment adalah suatu segmen-segmen yang digunakan untuk menampilkan angka dalam bentuk desimal. 7 segmen ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 dengan menggunakan huruf A sampai G yang disebut sebagai dot matrix. Teman-teman bisa lihat ya di sebelah kanan ini ada gambar. Inilah yang disebut dengan 7 segmen. Dan yang disebut LED itu yang ini ya teman-teman, yang kotak kecil-kecil. Lalu huruf A sampai dengan G ini merupakan dot matrix. 7 segmen dapat menampilkan angka dalam bentuk desimal dan beberapa karakter tertentu melalui kombinasi aktif atau tidaknya LED penyusunan dalam 7 segmen. Nah, 7 segmen ini perlu yang namanya decoder ya teman-teman. Untuk apa? Untuk mengubah bilangan biner sebagai inputannya itu menjadi bilangan desimal. Nah, selanjutnya di sini ada BCD, Binary Code Decoder. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, decoder itu digunakan untuk mengubah nilai biner BCD ke dalam 7 bit data 7 segmen guna ditampilkan nilai desimalnya secara visual melalui 7 segmen ini. Di sini teman-teman bisa lihat sebelah sini itu inputan data BCD, lalu di sini merupakan decoder ya teman-teman, dan yang akhir ini merupakan output visual dari 7 segmen. Sebelum kita masuk ke rangkaian dari BCD7 segmen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gerbang logika yang digunakan pada rangkaian nantinya. Pada rangkaian BCD27 segmen, saya menggunakan 3 gerbang logika ya teman-teman, yaitu ada gerbang logika NOT, AND, dan gerbang logika OR. Nah, apa sih gerbang logika? Gerbang logika atau logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa inputan menjadi sebuah sinyal output yang logis. Gerbang logika ini beroperasi menggunakan sistem bilangan biner, yaitu suatu bilangan yang hanya terdiri dari 2 kode simbol, yaitu 0 dan 1. Nah, selanjutnya kita masuk ke gerbang logika NOT. Gerbang logika NOT ini hanya membutuhkan satu input ya teman-teman. Begitu juga nanti outputnya hanya akan ada 1. Gerbang logika NOT ini juga dikenal sebagai inverter atau pembalik. Karena apa? Karena outputnya nanti merupakan kebalikan dari nilai inputannya. Di sini ada simbol dari gerbang logika NOT. Ini bentuk dari gerbang logika NOT. Lalu di sini ada tabel kebenaran dari gerbang logika NOT. Jika inputannya 0, maka outputnya 1. Dan apabila inputannya 1, maka outputnya 0. Lalu ada yang namanya gerbang logika AND. Gerbang logika AND ini berbeda dengan gerbang logika NOT ya teman-teman. Di gerbang logika AND ini kita butuh 2 atau lebih inputan, di mana nantinya akan menghasilkan satu output. Nah, gerbang logika AND ini bekerja menggunakan operasi perkalian, sehingga simbolnya itu menggunakan tanda titik. Bisa juga tidak menggunakan simbol sama sekali. Bentuk dari gerbang logika AND ini seperti ini ya teman-teman, yang ada di sebelah kiri bawah. Nah, bagaimana dengan tabel kebenarannya? Tabel kebenaran untuk gerbang logika AND itu output akan bernilai 0 apabila inputannya memiliki nilai 0 teman-teman. Di sini misalkan inputannya 0 dengan 0, maka outputnya akan 0 karena 0 kali 0 itu 0.
Lalu jika inputannya 0 dan 1, maka outputnya juga 0. Karena apa? Karena 0 kali 1 itu 0. Begitu seterusnya. Lalu ada yang namanya gerbang logika OR. Gerbang logika OR ini juga seperti gerbang logika AND, memerlukan dua inputan, di mana nantinya akan menghasilkan satu output. Simbol yang digunakan itu merupakan tanda plus. Ini mencerminkan operasi yang berlaku pada gerbang logika OR. Bentuk gerbang logika OR ada di sebelah sini, yang agak lancip ini. Untuk tabel kebenaran sendiri, gerbang logika OR itu akan bernilai 1 pada outputnya apabila pada inputannya itu memiliki nilai 1. Jadi ini berbeda dengan gerbang logika AND. Contohnya ini, misalkan saya mempunyai inputan 0 dengan 0, maka outputnya itu 0. Karena apa? 0 tambah 0 itu ya 0. Lalu jika saya mempunyai inputan 0 dan 1, maka outputnya akan bernilai 1 karena 0 tambah 1 itu nilainya 1. Begitu seterusnya. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke rangkaiannya ya teman-teman. Saya share screen dulu. Ya, di sini saya sudah membuka aplikasi Proteus ya teman-teman. Dan di sini juga saya sudah membuat rangkaiannya untuk mempersingkat waktu. Di sini teman-teman bisa melihat ya. Yang pertama di sini kita menggunakan yang namanya logic state. Logic state ini digunakan sebagai inputan. Lalu di sini juga ada gerbang logika NOT. Sebelah sini ada gerbang logika AND, dan di sebelahnya lagi ada gerbang logika OR. 7 segmennya ada di sebelah sini ya teman-teman, ada di output akhirnya. Nah, di sebelah sini nih yang saya tandai ini merupakan rangkaian untuk inputannya teman-teman. Sedangkan yang ada di sini merupakan rangkaian dari BCD decodernya, dan di sini merupakan output dari 7 segmennya. Yang perlu teman-teman ketahui juga, saya membuat ini dengan penyederhanaan dari Keymap ya teman-teman, sehingga rangkaiannya tidak akan terlalu belibet. Yang paling awal ini ada inputannya, ada 4 inputan. Inputan pertama, kedua, 3, dan 4. Lalu yang rangkaiannya lumayan rumit ini merupakan BCD decodernya teman-teman. BCD decoder inilah yang akan mengubah bilangan biner menjadi desimal untuk kemudian akan ditampilkan pada 7 segmen. Nah, BCD decoder yang ada di sini ini merupakan penyederhanaan menggunakan Keymap ya teman-teman. Yang pertama ini, pada rangkaian yang pertama ada node B dikalikan dengan node D, kemudian ditambahkan dengan B kali D, kemudian ditambahkan dengan C, dan ditambahkan dengan A. Untuk rangkaian yang kedua, itu ada C kali D, kemudian ditambahkan dengan node C kali node D, dan ditambahkan dengan node B. Untuk rangkaian yang ketiga ini merupakan operasi penjumlahan semua ya teman-teman. D ditambahkan dengan node C, lalu ditambahkan dengan B. Untuk rangkaian yang keempat ini, ada B kali node C kali D, kemudian ditambahkan dengan node B kali node D, ditambah dengan C kali node D, ditambah dengan node B kali C, dan yang terakhir ditambahkan dengan A. Untuk selanjutnya ada node B kali node D ditambahkan dengan C kali node D. Untuk rangkaian yang keenam ini teman-teman, operasinya yaitu B kali node D ditambah dengan B kali node C ditambah dengan node C dikali dengan node D, dan yang terakhir ditambahkan dengan A. Yang
ke-7 maksud saya, itu ada C kali not D, kemudian ditambahkan dengan not B kali not C, not B kali C, ditambahkan dengan B kali not C, dan yang terakhir ditambahkan dengan A. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwasanya ada 7 rangkaian, di mana masing-masing rangkaian ini akan mewakili satu LED pada 7 segmen. Jadi ini akan menghasilkan dot matrix. Langsung saja kita buktikan ya teman-teman. Yang pertama, apabila saya memiliki inputan 0, 0, 0, dan 0, maka akan menghasilkan bilangan desimal berapa sih? Kita run dulu di sini teman-teman. Kita run. Nah, ternyata ketika inputannya 0, 0, 0, dan 0, output akhirnya yaitu 0. Lalu ketika 0, 0, 0, dan 1, inputannya 1. Kenapa bisa begini teman-teman? Jadi secara matematis perhitungannya dapat dilakukan dengan di sini 1, 0 dan 1 ini kita akan jadikan sebagai pangkatnya teman-teman. Pangkat dari berapa? Pangkat dari 2. Ya, berarti yang keempat ini merupakan 2 pangkat 0. Lalu yang sebelah sini merupakan 2 pangkat 1. Yang di atasnya lagi 2 pangkat 2. Dan yang pertama ini 2 pangkat 3. Karena di sini yang bernilai 1 hanya di inputan keempat, maka di sini bernilai 2 pangkat 0 teman-teman. Sedangkan 2 pangkat 0 sendiri itu kan sama dengan 1 ya. Oleh karena itu outputnya bernilai 1. Bagaimana untuk menghasilkan output yang bernilai 2? Maka inputan yang kita butuhkan yaitu 0, 0, 1, dan 0. Karena apa? Di sini yang bernilai 1 hanya pada inputan ketiga, maka di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu kan sama dengan 2 ya teman-teman. Untuk menghasilkan outputan 3, maka inputan yang kita perlukan yaitu 0, 0, 1, 1. Untuk menghasilkan 4 bagaimana? Berarti kita memerlukan inputan 0, 1, 0, 0. Ini menghasilkan 4. Untuk menghasilkan output 5, maka inputan yang kita perlukan itu 0, 1, 0, 1. Di sini ya teman-teman bisa lihat 7 segmen ini menampilkan bilangan 5. Lalu untuk menghasilkan output 6, kita memerlukan inputan 0, 1, 1, 0. Menghasilkan 6. Untuk menghasilkan outputan 7, maka kita memerlukan 0, 1, 1, dan 1. Untuk menghasilkan output 8, kita perlu apa? Untuk menghasilkan output 8, kita perlu 1, 0, 0, 0 sebagai inputannya. Nah, 7 segment display ini bisa menampilkan sampai angka berapa sih? 7 segment display di sini, karena kita hanya menggunakan 1, maka ini hanya dapat menampilkan bilangan desimal dari 0 sampai dengan 9 teman-teman. Nah, untuk output 9 ini dihasilkan dari inputan berapa? 1, 0, 0, dan 1. 9 ya teman-teman. Jika kita ingin menghasilkan output berupa bilangan desimal yang bernilai 2 digit ya teman-teman, maka kita harus menggunakan 2 7 segmen. Begitu teman-teman. Di sini sudah ditampilkan ya teman-teman tabel kebenaran dari BCD to 7 segmen. Jadi untuk percobaan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran yang ada. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya adalah penutup. Nah,
Sebelum ditutup, saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai dengan akhir. Dan di sini ada quotes dari Mahatma Gandhi yang berbunyi, "Love life as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever." Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.